tapi hasilnya merupakan penelitian anak-anak bangsa kita yang disuruh di sana. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang sholat, jika ada pertanyaan, dan itu memang harus bertaruh. Ada pertanyaan, dan pertanyaan sehari ini supaya kajian kita tidak hidup. Jadi kalau syarat rukunnya sudah jelas, mungkin ada problematika. Problematika itu dalam fikih disebut masail ya. Di Fakultas Syariah ada mata kuliah namanya masail fikih, problematika fikih. Contoh, yang pertama saja, di zaman Nabi misalnya tidak pernah dan belum pernah terjadi ada orang sholat di atas pesawat, karena memang belum ada pesawat. Nah, bagaimana? Karena Nabi tidak pernah menyebutkan ta'irah atau disebut pesawat terbang, maka hukum tidak selalu dengan Quran hadis. Makanya dalil itu ya, terima kasih. Dalil itu ya Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Nah, maka ketika ada pertanyaan, Nabi kan nggak pernah sholat di atas pesawat, di atas kereta api. Nah, maka menggunakan yang ketiga, yang keempat, qiyas, mempersamakan perbuatan Nabi atau para sahabat ketika sholat di atas kendaraan, yaitu waktu itu onta, kan begitu. Adanya onta, mungkin juga kuda, tapi kuda yang di saat dikendarai dengan agak lambat begitu. Nah, ini namanya qiyas. Jadi kalau kita bertanya, tidak mesti jawabannya Quran hadis, meskipun terkait sholat ibadah gitu. Kenapa? Karena sholat di atas kendaraan itu dalil umumnya, dalil umumnya. Nah, kalau kendaraannya dipastikan Nabi kan onta, pesawat kan tidak ada gitu loh. Nah, onta bisa dibelokkan, arahkan. Nah, kalau kereta api, siapa yang bisa membelokkan kereta api? Nah, bagaimana kondisi sholat yang seperti ini? Nah, ini problematika fikih namanya. Maka silakan yang pertama saya catat ya. Baik, saya catat Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat jamaah, ada pendapat biarpun makmum lupa atau salah, tetap imam ikuti imam begitu. Apa pahala kita walaupun lupa bacaan atau gimana? Kadang-kadang kita pikiran kan sedang kemana-mana besar nih, tapi tetap pahalanya kita ikuti imam sholat jamaah gitu ya. Terus berikutnya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Di buku persolatan, karena Asnawi, nomor 7, itu saya baca bahwa ketika sholat sebelum kita baca amin di Fatihah saya, itu kita membaca doa untuk diri, baru saja baru sembilan baru amin. Apakah ada dalilnya? Yang kedua, disebutkan juga di sini bahwa ketika imam jalan itu sebelum membaca surat diminta pada disuruh memberi jeda, selama bacaan Fatihah supaya kasih kesempatan pada makmum bisa membaca Fatihah. Iya. Bagaimana? Karena selama ini kan kebanyakan langsung gitu ya. Iya. Amin langsung ya sholat. Terima kasih. Baik. Dua dulu Pak ya. Dua dulu ya. Yang pertama yang saya jawab, yang kedua dan ketiga dulu. Jadi yang ketiga, dalam fikih perbandingan mazhab itu ada 4 mazhab besar. Waktu kok mazhab sih gitu kan ya?
Kenapa nggak Quran hadis saja? Justru dasar mazhab itu ya Quran hadis. Karena saya tidak punya kapasitas sebagai imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan saya bukan Imam Syafi'i. Saya bukan Imam Ahmad bin Hanbal yang kapasitas keilmuannya itu luar biasa. Sepertinya hari ini belum ada yang menyamai beliau berempat, belum ada. Meskipun doktornya 4 kali, itu ada di Mekah, doktornya 4 kali, doktor tafsir, doktor hadis, doktor syariah, dan doktor akidah. Belum bisa menyamai beliau, empat imam ini. Makanya mazhab itu artinya tempat berjalan menuju sebuah tujuan. Nah, seperti hari ini ada Google Map, kita nggak tahu mana Kampung Ceger, Kecamatan Bekasi Selatan, RT 005 18. Maka ada Google Map sebagai alat bantu. Atau mazhab yang lain bertanya langsung kepada orang yang tahu. Gitu, Pak. Nah, ini salah satu cara. Nah, dalam fikih sholat itu, ketika Bapak ke Maroko yang besok akan kita bahas. Ketika kita ke Maroko, dan pasti akan mendapatkan yang seperti ini. Ngangkat tangannya sejajar dengan bahu atau di samping atau di depan bahu, samping atau ke depan begini, tapi bukan begini ya. Yang seperti ini saya nggak tahu. Mudah-mudahan kalau ada yang pernah saya bilang, mohon kalau ada yang tahu dalilnya kasih tahu saya biar saya tambah ilmu begitu. Yang begini saya belum tahu. Sejajar dengan ini saya belum tahu. Yang jumhur ulama sepakat, satu, sejajar dengan bahu, baik ke depan atau menyamping. Kalau Muhammadiyah di Jawa Timur rata-rata menyamping begini. Allah. Kalau Persis yang saya tahu sejajar dengan bahu tapi di depan begini. Nah, mazhab Maliki begitu. Allah atau Allahu Akbar. Nah, meletakkannya di atas pusar di bawah dada. Ini mazhab Maliki. Kalau kita ke Maroko, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa iftitah. Gak pakai Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini, gak pakai itu. Langsung Al-Fatihah, dan Fatihahnya tanpa basmalah. Nah, hadisnya sumbernya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salata bitakbiri walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Nabi, kata Siti Aisyah, membuka sholatnya dengan takbir dan alhamdulillah. Nah, ini yang dipegang oleh Imam Malik, gitu, Pak. Jadi ada hadisnya gitu. Nah, sehingga prakteknya setelah takbir langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Satu. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam mazhab Maliki, ketika sholat jahr, subuh kan jahr semua. Rakaat pertama, rakaat kedua itu dikeraskan bacaannya. Maka makmum tidak perlu membaca. Dengerin saja. Imam baca. Waladdallin. Amin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Makmum dengerin saja. Tidak punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah.
Itu. Ini mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hanafi sama. Hanya bedanya kalau Hanafi sejajar dengan daun telinga. Atau ujung jempolnya menempel. Dan ada hadisnya. Jadi yang sejajar dengan bahu, nyamping atau ke depan, ada hadisnya juga sahih. Yang sejajar dengan daun telinga juga ada hadisnya dan sahih. Nah, terus ada yang ditempelkan, menempel. Allahu Akbar begini. Jadi kalau mazhab Hanafi meletakkannya di bahu besar, gitu kan? Cara begini. Nanti kalau ingin tahu, nanti kita pergi ke Afghanistan. Ayo kita bareng-bareng ke Afghanistan, dan kebanyakan juga di Mesir, terus di Xinjiang Cina, di Tajikistan, di Chechnya, itu begitu. Nah, ini pentingnya mengembara secara keilmuan, baca-baca berbagai literatur kitab fikih, bukan hanya mazhab Syafi'i, bukan hanya mazhab Hambali, Maliki, tapi melanglang buana, gitu Pak. Sehingga kita tahu. Setelah teorinya tahu, kita pergi ke tempatnya. Oh iya, ternyata kata Pak Taufik benar gitu. Pasti kan begitu kita. Ini pentingnya jalan-jalan juga. Nah, mazhab Hanafi, Allahu Akbar. Tapi disunnahkan membaca iftitah. Disunnahkan, terus selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Terus waladhdallin. Amin. Makmum pun tidak dibebani untuk membaca Al-Fatihah atau surah yang lain. Nah, dua mazhab sama. Maliki, Hanafi, gitu. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi, sejajar dengan daun telinga, yang hadisnya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allahu Akbar, hanya meletakkannya di atas pusat di bawah dada. Jadi sama dengan mazhab Maliki. Tapi Maliki punya dua pendapat, sejajar dengan meletakkan di atas pusat di bawah dada. Kalau Syafi'i, Maliki begini dan begini. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ada orang sholat, angkat tangannya begini, Allahu Akbar. Itu Maliki dan Syiah Zaidiyah. Itu. Nah, Maliki, karena kita Maliki. Oh, Syafi'iyah. Allahu Akbar. Nah, untuk mazhab Syafi'i disunnahkan membaca iftitah. Allahu Akbar kabira. Terus bismillahnya dikeraskan. Apa dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin apa bentuknya? Kemudian lantaran hadisnya wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, bahwa Nabi membuka sholatnya dengan alhamdu, dan bismillah itu adalah bagian dari ayat alhamdu itu, al-fatihah. Sehingga prakteknya setelah iftitah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan posisi makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Beda dengan mazhab Maliki sama Hanafi. Sehingga disarankan imam itu waladhdallin amin, gitu. Diam sejenak supaya Pak makmum
berkesempatan membaca Al-Fatihah sebelum rukuk sudah selesai. Nah, ini yang di fasolatan juga, yang di fasolatan. Nah, itu apa namanya mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Hambali. Mazhab Hambali hampir sama dengan perpaduan antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Apa? Mazhab Hambali itu sejajar dengan bahu, dada, bahu, atau telinga, dua-duanya boleh. Jadi Allah atau Allah. Tapi jangan digabung. Allah. Nah, pilih satu aja. Pilih satu aja, jangan Allah. Kenapa? Makanya biar akur. Enggak. Itu biar akur ya, enggak. Jadi pilih, boleh. Itu boleh, pilih satu dari semuanya sunnah. Nah, kemudian sama-sama membaca iftitah. Boleh Allahu Akbar kabira, boleh Allahumma ba'id baini. Nah, selesai. Dalam mazhab Hambali itu bismillahnya sama dengan mazhab Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah baca Al-Fatihah langsung, karena makmum pun juga tidak dibebani membaca Al-Fatihah apalagi surah. Nah, itu. Ini antara meletakkannya sama dengan mazhab Syafi'i, Maliki. Begini. Nah, terus Pak Taufik, kok di era modern ada yang begini? Allahu Akbar. Nah, ini pendapat siapa? Terdapat dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani, pensyarah kitab Bulughul Maram. Itu. Tetap ada pendapatnya, ada qaulnya, ada ulamanya. Hanya ulama mutaakhirin, ulama akhir. Boleh. Yang saya tidak menyalahkan. Yang begini atau kan ada kan? Ya, saya nggak berani menyalahkan. Ya. Atau saya nggak menyalahkan. Tapi yang saya tahu tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Tapi keluar dari ini Allahu Akbar. Nah, ini yang keluar ini. Ini yang keluar. Ya. Itu yang keluar, ya. Baik. Kemudian apakah makmum itu ketika salah betul akan ditanggung oleh imam? Itulah enaknya berjamaah. Dalam berjamaah itu kata Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah, bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat sendiri, meskipun betul sahih satu saja. Makanya rugi kalau ada orang sholat subuh dia sehat, sholat duhur, isya, maghrib ketika sehat tidak berjamaah, rugi. Saya nggak mengatakan salah, rugi. Uang dia kasih uang 1 juta, milihnya yang 10 berapa? Yang 70.000 ya. Saya mending yang 1 juta gitu kan. Nah, rugi meskipun sama-sama dapat. Nah, apakah makmum itu dijamin kesalahannya? Ya, bukan dijamin, tetapi itulah fadilahnya, keutamanya sholat berjamaah. Dalam
kitab hadis Abu Dawud nomor hadis 517, itu dalilnya yang berbunyi wal muadzinu mu'tamadun Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzini. Artinya imam adalah penanggung jawab, dhaminun, dan muadzin diserahkan amanah. Imam adalah penanggung jawab, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamadun, dan muadzin itu dikasih amanah. Maksudnya apa? Syarat-syarat azan yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa tukang azan itu kalau nggak belajar fikih bisa keluar dari sunnah, tetapi juga tidak disebut salah. Tidak disebut salah. Misalnya ada imam kok duduk menghadapnya ke wetan. Apa wetan itu? Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafadznya bagus, suaranya enak, tapi menghadap ke timur. Salah nggak Pak Taufik? Duduk lagi. Nah, itu pernah saya temui di sebuah masjid milik pemerintah, yang masjid jamek di satu kota. Saya nggak nyebut kota ya, bila saya bilang kota Bogor Bapak tersinggung. Saya bilang kota Bekasi, saya malu. Saya orang Bekasi. Itu saya pas ada tugas menjadi khotib begitu, bukan khotib, kuliah zuhur, saya ganti baju, yang azan begini, maaf, duduk begini, sambil begini duduknya, ini, di dalam kantor itu, oh enggak, sambil begini, tapi memang suaranya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orangnya nggak tahu, memang enak, tapi duduknya begini, menghadap wetan. Ya, akhirnya saya nggak langsung menyalahkan ke yang bersangkutan, tetapi menyampaikan ke, di sana bukan DKM, tapi direktur, disebut direktur. Akhirnya saya bilang, tolong, yang saya sarankan kepada panggilan direktur, imam Jumat itu afdolnya ikut mendengarkan khutbah bersama. Meskipun boleh khotib sedang khutbah, imam kita di sini boleh. Tapi afdolnya agar jamaah tahu, oh ternyata imam kita pun umpama terpisah. Imam sendiri, khotib sendiri misalnya. Maka ada qaul, pendapat ulama yang sangat keras. Apa itu? Tidak sah kalau seorang imam yang terpisah dengan khotib, imamnya waktu khutbah dilaksanakan tidak mengikuti khutbah, nggak mending main handphone aja gitu di kamarnya. Nah, ini qaul yang paling syadid, yang keras, mengatakan tidak sah bermakmum kepada orang seperti itu ketika Jumatan. Dan bilang muadzin itu sebaiknya mengikuti sunnah Nabi, meskipun tidak membatalkan azan. Apa sunnahnya muadzin itu? Satu diantaranya menghadap kiblat, menghadap kiblat, dan disunahkan berdiri, bukan duduk. Jadi ketika kita azan duduk menghadap wetan atau ngidul ngalor, berarti hilang dua kesunahan. Itu aja. Tapi tidak membatalkan azannya. Nah, kembali bahwa imam itu penjamin. Penjamin apa? Penjamin makmum, dhamin. Mengandung banyak arti, bahwa para ulama sepakat dalam beberapa bab sholat jamaah. Nah, ini enaknya berjamaah. Artinya ketika kitanya sebagai makmum kefasihan kurang misalnya, atau doa sedikit terlewatkan, maka pahala kesempurnaan 27 derajat tetap diberikan kepada semua jamaah.
Adapun secara pribadi Allah yang menentukan. Misalnya sama-sama mendapatkan 27 derajat, tapi kualitas pahalanya mana yang paling bagus di antara mereka. Makanya imam itu ya idealnya, nanti akan saya pasti sini. Imam itu ya idealnya bacaannya paling baik di antara yang ada. Kedua, ilmu fikihnya paling tinggi di antara yang ada. Kemudian kesolehannya, akhlaknya juga dipilih yang paling dipandang paling bagus. Dan banyak hal. Kenapa? Karena makruh ketika imam itu dibenci oleh jamaahnya. Tapi bukan faktor pribadi ya. Faktor pribadi jangan dimasukkan ke sini. Yang disebut makruh itu misalnya sang imam ini maaf terkenal pendusta. Kedua, imam ini maaf kadang-kadang suka pacaran. Yang tahu hanya 5 orang. Mas imam dia lagi aduh. Makanya imam itu ya menjaga kehormatan dan muruahnya, Pak. Tidak sekedar pinter, tetapi juga punya tanggung jawab moral. Nah, kemudian ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, apakah disunnahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya, ya, membaca Rabbighfirli wali walidayya ketika imam selesai apa tadi itu? Baca Al-Fatihah gitu. Nah, ini para ulama tidak sepakat tentang ini dalam satu pendapat. Dalam satu pendapat. Nah, dalam mazhab Syafi'i pun, Pak, ada akwal. Apa akwal itu? Beberapa pendapat. Dan itu sudah biasa. Sama dengan dalam mazhab Maliki ada akwal. Kayak tadi itu. Dalam mazhab Maliki ada 2 qaul, 2 pendapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini. Nah, kita boleh pilih salah satu di antara. Tapi sayukyanya jamaah atau imam itu mengikuti komunitas ini yang biasa berjalan seperti apa. Jangan menyendiri. Maksudnya apa? Biar orang bingung dan bertanya-tanya. Mereka kan nggak ngerti bercamping. Allahu Akbar. Terjemahannya kok begitu sih? Nah, meskipun benar, tapi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Meskipun ada dalilnya. Kenapa? Ibnu Taimiyah sangat bijak dalam hal ini. Jadi ikuti fikih mayoritas yang dipakai dalam sebuah mujtama atau masyarakat. Kalau sama-sama Maliki mayoritas seperti ini, jangan begini. Meskipun begini boleh. Atau misalnya di Yaman itu ada yang menerapkan mazhab Maliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pernah santri saya baru pulang dari Yaman mempraktekkan itu. Ya saya nggak tegur, salah enggak. Dan itu benar. Tapi saya bilang, jangan membawa oleh-oleh seperti itu. Meskipun saya tidak menyalahkan. Kenapa? Nanti para santri yang lain bingung. Kita diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Satu alif kan? Maliki Yaumiddin. Dibaca Maliki Yaumiddin. Nanti bingung. Ini tajwid mana pula ini? Nah ini Pak, meskipun benar
maka tidak diperkenankan mengamalkan yang benar tapi gak lazim di situ. Nah, pernah santri saya juga ditegur oleh banyak ustadz, yang negur bukan satu ustadz begitu ceritanya. Bilang ke saya, Pak Taufik, kemarin kami ngundang Ustadz Fulan gitu, baca Quran, bikin bingung orang. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ji'a nasrullahi wal fath. Idza ji. Benar gak tuh ya? Ya benar. Cuman yang membaca salah. Kenapa? Di lingkungan orang-orang awam membaca yang benar tapi nggak lumrah. Apa lumrah itu? Nggak kaprah. Ya kan Pak ya? Nggak lazim. Membaca itu di kampus, IIKI, PTIKI, malah bagus. Bikin semangat santri yang lain belajar begitu. Apalagi begini. Qul a'udzu birabbin nas lagi nih. Nah ini bagi orang awam kan yang nggak ngerti. Minimal meskipun nggak menyalahkan, bingung. Imam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya subhanallah. Ya bagi yang nggak tahu. Tapi bagi yang tahu tetap ya imam pamer ilmu begitu kan? Pamer ilmu. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang pertama. Dalam hadis rawahu Tirmidzi. Qala, kata sahabat Wa'il bin Ibnu Hajar, qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa madda bi sautahu, bahwa Nabi ketika baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, wa madda bi sautahu, bah Nabi mengeraskan bacaannya, baca amin, amin, bukan amin, bukan. Ya. Nah, terus bagaimana dengan ketika membaca walil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Adakah qaul pendapat para ulama yang menyampaikan hal itu? Nah, itu terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu juz 2 halaman 49. Juz 2 halaman 49. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Sini enggak ada sini. Nanti silakan di rumah saya. Ada. Apa bunyi teksnya? Tanbihun afqalu iqabi fi at-tamin bil tafsir bihori walau sahwa kama fi al-majmu' lil ashab. Saya baca penjelasan penting tentang ucapan penulis, hilangnya kesunahan membaca amin dengan mengucapkan kalimat yang lain walaupun dalam keadaan lupa, walau bisahwin. Kemudian seperti dalam majmu' itu kitab mazhab Syafi'i yang sangat tebal. Milik saya ada 24 jilid, sangat tebal. Harganya kalau tidak salah yang bagus itu, yang kelas itu 6 juta. Terus meskipun hanya kalimatnya sedikit, hendaknya dikecualikan penambahan kalimat rabbighfirli berdasarkan hadis yang kualitasnya hasan, bihadisin hasanin, berdasarkan hadis yang hasan. Apa? Hendaknya dikecualikan rabbighfirli. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqibad dhalin rabbighfirli amin. Jadi yang di Safina itu Pak ada dalilnya.
ada dalilnya. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kualitas hadisnya hasan, tapi tidak di begini. Ini prakteknya. Wa ilqawmi alaihim waladdallin amin. Lalu waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya begitu. Tidak begitu juga. Jadi untuk apa? Untuk lil fasli bainal fatihati wad du'a wat ta'min. Untuk memisah antara doa dan takmin. Takmin itu amin. Itu Pak. Jadi ketika Rabbik Firli, itu seperti itu. Minimal Rabbik Firli. Nah, namun ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hambali, mazhab Hanafi untuk sholat tidak mensunahkan itu. Gitu. Ya Pak ya? Nah, itu namanya fikih perbandingan mazhab. Bisa difahami Pak ya? Oke, jadi dasar hukumnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 49. Nah, kitab ini disarikan dari kitab yang lebih tua, Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kemudian Imam An-Nawawi menyampaikan hadis Nabi yang derajatnya hasan. Hasan itu di atas dhaif, di bawah sahih. Yang pertama salah, itu udah ya. Oke. Sekarang yang lain atau terakhir ya. Kalau misalkan kita kan mengikuti masjid ini apa? Iya. Kalau digabung gimana? Nah, ya banyak gabungan. Banyak yang gabungan, kayak subuh gabungan. Ada banyak gabungan. Contoh, angkat tangannya begini, Allahu Akbar. Terus iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini gabungan Maliki sama Syafi'i. Ya kan gitu. Atau sebaliknya, Allahu Akbar. Ini gabungan Hanafi, Syafi'i sama As-Sun'ani. As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam. Jadi gitu Pak. Tapi ya tadi jangan biar akur. Entar rokat pertama begini. Rokat kedua begini. Ya meskipun itu tidak membatalkan sholat. Ya. Ini paket komplit. Oh, sebaiknya ikuti sebisa mungkin. Saya sarankan untuk menetapi satu, terkecuali nanti ada satu dan lain hal. Gitu Pak. Istiqomah satu dengan tanpa menyalahkan orang lain. Gitu, dengan tanpa menyalahkan orang lain. Meskipun tidak salah. Tidak salah. Dengan tanpa menyalahkan orang lain. Nah, orang banyak menyalahkan itu karena bacanya kurang. Sama dengan maaf. Ketika ada di YouTube itu, ini adik kelas saya dari Madinah. Ya karena saya tahu betul bahwa ketika dia ke Madinah itu tidak karena pinter, tapi karena mendapatkan kerahiman dari kerajaan Saudi Arabia. Karena di Saudi kampus kami itu, kalau orang Pulau Jawa masuk agak agak lebih berat ketimbang orang Papua, orang NTT, orang Bima, orang pedalaman. Di kampus saya itu, termasuk Libya Jakarta itu kalau ada orang Papua itu diutamakan. Di Jawa udah banyak pesantren, banyak kampus. Makanya yang diutamakan itu waktu zaman saya orang sana. Meskipun nggak terlalu pinter. Akarnya nggak terlalu pinter, akhirnya ketika selesai doktor di Madinah ya ilmunya ya sangat kurang. Kenapa? Tanya beliau, Ustadz guru kita. Dunia kampus itu Pak, sedikit. 16 tatap muka. Dikurangi 2. UTS dan UAS. 14.
14 tatap muka. Belum dosennya yang sakit. Kadang-kadang dosennya sembuh, mahasiswanya izin ke demo. Udah pertemuan kurang. Kalau di pondok pesantren, Pak, kitab seperti ini ya dari halaman 1 sampai selesai. Khatam bahasa kita. Tidak tematik. Itu kelebihan di pondok pesantren. Di kampus itu hanya mengkayakan pemahaman, kemudian memberikan wawasan itu saja. Kalau untuk hafal hadis, hafal Quran, jangan harap di kampus. Meskipun ada, tapi 1:1000 lah begitu, Pak. Banyak orang hafal Quran bukan dari kampus. Contoh anak saya hafal Qurannya bukan di kampus. Meskipun kampus itu mewajibkan hafal Quran. Kenapa? Sudah 12 tahun menghafal Quran di pondok pesantren, S1 di IIKI. Diwajibkan pula, cuma mengulang hafal aja. Apa itu? Untungnya menambah sanad. Tadi sanadnya dari gurunya nyambung ke Rasulullah melalui jalur yang ini, di IIKI sanad dari gurunya terus nyambung ke, karena di IIKI itu ada dosen asal Bima, nyambungnya ke ulama Bima. Tapi nyambung namanya Kiai Haji Muksin Salim, ulama Bima, juara 1 di Pakistan tahun 70-an. Udah sepuh beliau. Itu ulama Quran di PT IKI, sanadnya itu nyambung ke Rasulullah, jalur yang berbeda. Gitu loh, Pak. Nah, itu aja. Nah, apa itu Pak Taufik? Di YouTube ada pertanyaan. Pak Ustadz, kok saya suka lihat ada orang amin kok begini? Ada kan, Pak ya? Bukan begini. Saat tolak balak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal musibah wal amrad, begini. Awalnya begini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Selesai. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal musibah, ya Allah, jauhkanlah kami dari bala, musibah, fitnah. Nah, Ustaz, adakah dalilnya? Kata beliau, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan itu.